Halo guys, welcome back to Korea Remit bersama orang Korea yang medok. Sebelum memulai video kali ini, aku mau tanya dulu, Pol udah ada yang nonton film Pengabdi Setan gak, Rek? Nah, di film itu kan ceritanya seorang penyanyi yang nantinya ikutan sekte sesat ya toh. Nah, di video kali ini aku mau membawakan kejadian nyata yang terjadi di dekat Indonesia. Bukan di Indonesia, jujur agak mengerikan. Nggak cuma ceritanya, tapi menurutku sih muka orangnya juga terkesan agak mengerikan. Langsung kita mulai video hari ini. Oke, di antara Pol ada nggak yang pernah dengar nama Masnah binti Ismail atau nama Mona Fandey? Jujur aku nggak. Aku nggak pernah dengar nama ini. Aku nggak familiar sama sekali. Tapi Mona Fandey ini adalah seorang wanita kelahiran Malaysia tanggal 1 Januari tahun 1956. Jadi wajar banget kalau Pol nggak tahu, karena kebanyakan yang nonton video ini adalah anak-anak usia 20 hingga 30 tahun. Jadi di tahun itu kita bahkan belum lahir. Mungkin orang tua Pol yang kenal ataupun pernah dengar. Mona Fandey memulai karirnya sebagai seorang penyanyi pop di tahun 1980, dan waktu itu dia sempat ngeluarin satu album berjudul Diana 1. Lebih tepatnya di tahun 1987 ini album dirilis. Dan Mona Fandey ini juga punya satu lagu hits yang berjudul Ku Nyanyikan Lagu Ini. Ku nyanyikan lagu ini. Di tahun-tahun itu wajahnya Mona Fandey ini katanya sering kali muncul di TV, sehingga kebanyakan masyarakat Malaysia kenal sama Mona Fandey. Tapi sayangnya karirnya Mona Fandey ini tidak bertahan lama. Tapi yang menjadi masalah adalah kalau misalnya karirnya turun itu mungkin biasa dan juga bisa terjadi. Tapi gaya hidupnya Mona Fandey itu udah sekelas artis yang terkenal. Jadi waktu pemasukannya turun, kehidupannya Mona Fandey mulai oleng. Dan dari situ Mona Fandey ini mulai berpikir dan mulai mencari pekerjaan baru yang bisa menghasilkan uang untuk dirinya. Dan pekerjaan yang dia pilih adalah menjadi seorang bomo ataupun dukun pengobatan tradisional yang menggunakan kekuatan supranatural. Pengobatan alternatif mungkin kesannya kayak gitu. Dan ini tidak dia kerjakan sendiri. Mona juga dibantu sama suami ketiganya, bukan tiga suami tapi suami yang ketiga yang bernama Avandi, dan juga asistennya yang bernama Juraimi. Mona yang dulunya penyanyi sekarang ganti profesi menjadi seorang dukun, dan ternyata pekerjaan barunya ini sangat-sangat sukses dan ini membawakan banyak banget uang. Bahkan kliennya juga bukan sembarang orang. Kliennya ini kebanyakan adalah seorang politikus dan juga orang-orang kaya yang memang percaya kalau Mona ini bisa memberikan kekuasaan dan juga membawakan uang menggunakan ilmu hitam yang dimiliki sama Mona Fandey. Untuk detailnya aku nggak bisa cari tahu, aku nggak bisa menemukan informasi lebih dalamnya, tapi kita kan nggak tahu gimana caranya Mona Fandey menjual dirinya. Dalam arti mungkin dia bilang ke orang-orang kaya, kamu tahu nggak cara aku bisa menjadi artis yang terkenal itu apa? Itu karena ilmu hitamku. Sekarang itu bukannya aku nggak populer, aku milih nggak. Nah, mungkin dia menggunakan kata-kata seperti ini yang membuat orang-orang kaya dan juga para politikus percaya dan rela bayar ke Mona Fandey. Mungkin. Yang ini opiniku. Nah, dan insiden yang mau kita ceritakan ini terjadi di bulan Juli tahun 1993. Waktu itu ada satu anggota dewan di Malaysia bernama Datuk Maslan Idris. Datuk Maslan ini kebetulan lagi mau meningkatkan karir politiknya alias naik jabatan ke jabatan yang lebih tinggi di kursi pemerintahan. Dan satu hal yang perlu Pol ketahui adalah biaya ritualnya Mona Fandey. Satu ritual itu bisa mencapai 2,5 juta ringgit, bukan rupiah, yang berarti mencapai angka 11 miliar rupiah. Ini di tahun 1990-an, bayangkan. Di tahun itu biayanya segitu. Kembali lagi ke orang yang bernama Datuk Maslan. Datuk Maslan ini memang udah tahu kalau Mona itu biaya ritualnya mahal, tapi dia juga tahu kalau klien-klien yang datang ke Mona itu adalah orang-orang kaya dan juga orang-orang yang udah sukses. Sehingga dia pun udah lumayan siap untuk membayar biaya yang mahal. Dan setelah ngomong-ngomong, akhirnya Datuk setuju dan memberikan DP sebesar 300.000 ringgit Malaysia alias 1,3 miliar rupiah. Zaman sekarang guys 1,3 M gede, zaman itu bayang no. Setelah Pak Datuk ini DP, Mbak Mona langsung ngajak Pak Datuk Maslan ke rumahnya yang ada di daerah Pahang untuk melakukan ritual. Kalau berdasarkan Mona, ritualnya itu diadakan di dalam kamar mandi yang ada di dalam rumahnya Mona. Nah, Datuk Maslan itu langsung disuruh lepas semua baju, udah gitu disuruh tiduran di lantai kamar mandi yang udah ditaburi sama bunga-bunga anggrek. Setelah Pak Datuknya tiduran di lantai, Mona mulai membacakan mantra-mantra dan nyuruh Pak Datuk Maslan untuk merem dan membayangkan kalau sebentar lagi bakal ada hujan uang yang menjatuhi badannya. Pak Datuk yang lagi tiduran sambil merem disuruh membayangkan uang jatuh, tambah seneng. Akhirnya orangnya mulai mesem-mesem. Padahal uangnya pun gak ditaburkan, cuma disuruh membayangkan ada hujan uang di dalam otaknya. Sementara itu Mbak Mona mempersiapkan
bukan satu benda lain, yaitu adalah kapak besar, dan kapak besarnya ini digunakan untuk memisahkan badan dan kepalanya Pak Datuk Maslan, yaitu ritualnya. Nggak selesai di situ, ternyata kapaknya ini digunakan untuk membagi badannya Pak Datuk menjadi 18 bagian. Dan setelah melakukan tindak kriminal seperti ini, Pak Datuk ini langsung dibuang ke lubang sedalam 1,8 meter yang ada di gedung rumahnya Mona, dan setelah itu lubangnya ini juga langsung dicor pakai semen biar nggak ketahuan. Aku juga nggak paham apa yang ada di dalam otaknya Mona Fandey, karena Pak Datuk ini kan bisa dibilang klien dan udah bayar ya toh, tapi nggak tahu kenapa malah dibunuh. Nah, setelah melakukan tindak kriminal seperti ini, bukannya Mona Fandey itu bersembunyi ataupun lari ke luar negeri, malahan di keesokan harinya Mona Fandey sama suaminya itu pergi ke Kuala Lumpur untuk shopping, bahkan juga beli mobil Mercedes-Benz terbaru dan juga beli beberapa barang branded. Nggak selesai di situ, Mona juga sempat melakukan operasi plastik untuk mengubah penampilannya menggunakan uang yang dia terima dari Datuk Maslan. Orang yang ngasih uang dibunuh, uangnya digunakan untuk berfoya-foya. Tentunya keluarganya Pak Datuk Maslan pun mulai mencari keberadaannya Pak Datuk Maslan, sehingga keluarganya melaporkan kehilangannya Pak Datuk Maslan pada tanggal 2 Juli tahun 1993. Dan keluarganya juga melaporkan ke polisi kalau sebelum Pak Datuk ini menghilang, Pak Datuk ini sempat menarik tunai sebesar Rp300.000. Dan sebenarnya keluarga dan juga orang-orang yang kenal sama Datuk Maslan itu juga curiga kenapa seorang anggota Dewan Penting melewatkan acara sebanyak 2 kali dan juga melakukan perjalanan ke Pahang, padahal itu nggak ada di agenda kerjanya. Jadi tentunya ini mencurigakan, tapi polisi nggak tahu lebih tepatnya Pak Datuk ini ke Pahang kemana dan uangnya ini digunakan kemana. Karena nggak kayak sekarang, kalau zaman sekarang kan giris, udah gitu orang-orang bawa HP, jadi nyarinya gampang. Kalau dulu nggak semudah itu. Nah, ini yang menarik. Sebenarnya kepolisian Malaysia itu nggak berhasil tahu tentang Mona Fandey dan juga nggak tahu kalau Mona Fandey sama Pak Datuk Maslan ini saling kenal. Tapi kepolisian kebetulan menangkap Juraimi alias asistennya Mona, gara-gara asistennya ini pernah menggunakan dan juga menjual belikan obat-obatan terlarang. Nah, ini bakal nyambung, dengarkan. Jadi asistennya Mona Fandey yang bernama Juraimi ini ketangkep sama polisi karena jual beli obat terlarang dan juga menggunakan obat itu. Pokoknya setelah tertangkap diinterogasi di saat diinterogasi Juraimi ini akhirnya ngaku kalau dia ini awalnya bergabung ke sebuah sekte, dan setelah itu dia itu dijanjikan untuk mendapatkan sejumlah uang yang lumayan besar kalau berhasil menghabisi kliennya. Sehingga asistennya Mona alias Juraimi ini beneran menghabiskan kliennya itu, tapi setelah dia membunuh orang ini ternyata dia tidak mendapatkan uang yang dijanjikan sama sekte itu. Nah, tapi karena Juraimi butuh uang, akhirnya dia mulai jual beli obat terlarang. Setelah Juraimi bilang kayak gitu, polisi tanya, "Lah, emang klien kamu siapa? Terus yang nyuruh kamu untuk membunuh seorang itu siapa?" Di situ Juraimi bilang kalau orang yang dia bunuh adalah Datuk Maslan, dan yang nyuruh dirinya untuk membunuh Datuk Maslan adalah Mona Fandey dan juga suaminya. Dan dari situ kepolisian jadi bisa memecahkan kasus ini. Lumayan menarik, kepolisian memecahkan kasus lain, tapi dari kasus ini berhasil memecahkan kasus yang lebih besar. Sehingga dari pengakuannya Juraimi, akhirnya kepolisian baru menemukan titik terang. Mereka pun mulai mendatangi rumahnya Mona di Pahang dan membongkar paksa semen yang ada di gudangnya Mona Fandey. Dan di situ kepolisian langsung menemukan jasadnya Datuk Maslan yang sudah terbagi menjadi beberapa bagian. Dan dengan itu akhirnya kepolisian berhasil memecahkan kasus itu, dan langsung polisi bisa menyatakan bahwa korbannya adalah Datuk Maslan, sedangkan pelakunya adalah Mona bersama dengan suami dan juga Juraimi yang membantu untuk melakukan pembunuhan berencana ini. Nah, memang kasusnya ini lumayan mengerikan, tapi menurutku kasusnya ini lebih mengerikan saat Mona dibawa ke pengadilan. Dan jujur yang merinding gak cuma aku, satu Malaysia merinding semua katanya. Jadi waktu Mona ini dibawa ke pengadilan, bukannya dia itu nunduk, malu, nangis ataupun menyesal karena dulunya pernah menjadi artis, nggak sama sekali. Mona itu malahan tersenyum dengan sangat lebar ke arah kamera wartawan seolah-olah dia baru menang sebuah penghargaan. Dan bahkan gaya jalannya Mona itu seolah-olah kayak seseorang yang lagi melakukan fashion show di atas red carpet. Terkesan Mona Fandey itu menikmati perhatian dari orang-orang. Dari cara masuknya ke pengadilan seperti itu, dan setelah dia masuk ke pengadilan dan di saat hakim menjatuhkan vonis hukuman mati ke Mona malah senyum lebar dan bilang, "Saya gembira dan berterima kasih kepada semua masyarakat Malaysia." Kalau didengar sampai sini, Mona gimana? Kayak iblis ya.
Tapi saat Mona ini dipindahkan ke tahanan, berdasarkan orang-orang yang berada di satu tahanan, Mona Fandey ini orangnya ramah banget, rajin ibadah, udah gitu sering baca Al-Quran, dan juga sering ngomong-ngomong sama penjaga-penjaga yang ada di penjara tentang resep masakan yang disajikan kepada tahanan-tahanan yang ada di situ. Dan yang menarik, mantan suami keduanya Mona itu juga bilang kalau sebenarnya Mona itu merupakan seseorang yang sangat lembut dan juga sangat penyayang. Bahkan Mona Fandey ini katanya sampai nggak tega untuk membunuh seekor semut katanya. Segitunya katanya. Nggak tahu ya, agak beda. Mungkin nggak tega membunuh semut, tapi tega membunuh. Yo. Nah, singkat cerita, dan pada akhirnya tanggal 2 November tahun 2001 dini hari, Mona, Afandi, dan Juraimi ini dibawa ke tiang gantung di penjara Kajang untuk dieksekusi mati akhirnya. Dan kalau berdasarkan Algojo yang mengeksekusi Mona itu katanya hingga detik-detik terakhir itu tidak terlihat takut sama sekali. Wajahnya itu kelihatan sangat tenang, seolah dia ini memang udah siap untuk mati. Nggak cuman itu, tepat sebelum mereka digantung, Mona itu teriak satu kalimat yang lumayan menyeramkan. Mona teriak kayak gini, I will never die. Dan setelah itu Mona langsung dieksekusi, sehingga pada pukul 5:59 di pagi hari Mona Fandey meninggal. Mati. Sebenarnya zaman sekarang masih banyak, mau influencer, mau artis, mau penyanyi, kadang itu mereka naik habis itu turun. Itu sangat normal. Sangat normal juga artis-artis yang pernah terkenal sekarang mengubah profesi, itu sangat normal. Tapi yang bikin aku lebih kaget sama kasus kali ini adalah ini orang udah berhasil mengubah profesi, penghasilannya juga banyak, tapi tetap aja melakukan tindak kriminal. Ini yang nggak bisa aku pahami, dan Pol-Pol tahu nggak kenapa kita nggak bisa paham? Karena itu merupakan ajaran sekte sesat. Jadi itu bahayanya ketika seseorang itu dicuci otak. Oke, jadi buat kita semua yang nonton video ini berhati-hati. Kita perlu juga melakukan ibadah, kita juga perlu kadang itu benar berpikir dalam, tapi ada kalanya juga kita itu perlu berpikir dingin. Benar nggak sih apa yang aku lakukan? Benar nggak sih yang aku lakukan sama orang-orang sekitarku ini? Aneh nggak sih? Nah, kadang ada kalanya kita juga perlu berpikir ataupun melihat diri kita dari sisi yang lain, biar kita tidak berjalan ke arah yang salah. Oke, Pol-Pol, video kali ini sampai di sini. Terima kasih sudah nonton dan sampai jumpa di video berikutnya.